Halo teman-teman semua, masih di kelas keamanan sistem informasi pertemuan ke-10. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Annex 16, yaitu Information Security Incident Management. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita next ke slide selanjutnya. Nah, di Annex 16 ini memiliki satu poin dokumen, yaitu tentang manajemen insiden keamanan informasi dan perbaikannya. Tujuannya untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif terhadap manajemen insiden keamanan informasi, termasuk komunikasi tentang peristiwa keamanan dan kelemahan. Nah, ada 7 poin dokumen yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama ada tanggung jawab dan prosedur, yang kedua ada pelaporan kejadian keamanan informasi, yang ketiga ada pelaporan kelemahan keamanan informasi, dan yang keempat ada penilaian dan keputusan pada kejadian keamanan informasi. Selanjutnya ada respon terhadap insiden keamanan informasi, yang keenam ada pembelajaran dari insiden keamanan informasi, dan yang terakhir adalah pengumpulan bukti. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya, yuk kita mulai bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada Annex 16.1.1 yaitu tanggung jawab dan prosedur. Tanggung jawab dan prosedur pengelolaan harus ditetapkan untuk memastikan respon yang cepat, efektif, dan tertata terhadap insiden keamanan informasi. Nah, dari penjelasan ini udah jelas sekali kalau organisasi harus memikirkan tanggung jawab dan prosedur untuk memanage insiden keamanan informasi. Nah, ada gambar di bawah ini yang merupakan contoh tanggung jawab dan tugas dari manajemen organisasi. Kita baca aja ya. Yang pertama, ada manajemen puncak atau top management. Tugasnya itu untuk membuat prosedur untuk penilaian dan keputusan terkait kejadian keamanan informasi dan penilaian kelemahan keamanan informasi. Lalu tanggung jawab koordinator manajemen insiden itu untuk membuat prosedur perencanaan dan persiapan respon insiden, prosedur untuk monitoring, deteksi, analisa, dan pelaporan kejadian dan insiden keamanan informasi, dan membuat prosedur untuk pencatatan aktivitas manajemen. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab dari pelaksana penanganan insiden, yaitu membuat prosedur untuk penanganan bukti forensik dan juga prosedur untuk respon termasuk eskalasi, kontrol pemulihan dari insiden, dan komunikasi kepada pihak internal atau eksternal. Lalu di Annex 16.1.2 yaitu pelaporan kejadian keamanan informasi. Nah, kejadian keamanan informasi harus dilaporkan melalui saluran manajemen yang tepat dan secepat mungkin. Annex ini digunakan sebagai dokumentasi terhadap pelaporan kejadian keamanan informasi nih teman-teman. Media pelaporannya bisa menggunakan email, surat suara, telepon, fax, bisa juga melakukan pelaporan melalui CS, ataupun bertemu langsung dengan pihak manajemen untuk melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya juga akan melewati beberapa proses. Contoh dari prosesnya adalah melakukan recording, yaitu menerima laporan, lalu melakukan prioritasi laporan yang lebih urgent untuk melihat pelaporan mana sih yang lebih urgent dan perlu diutamakan gitu. Lalu melihat dampak terhadap bisnis organisasi, lalu mengklasifikasikan, melakukan update terhadap laporan, melakukan ekskalasi, lalu melakukan resolusi, dan juga melakukan pendekatan secara formal untuk seluruh insiden. Nah, lalu di poin yang ketiga ada pelaporan kelemahan keamanan informasi. Seluruh karyawan dan kontraktor yang menggunakan sistem dan layanan informasi organisasi harus diminta untuk mencatat dan melaporkan setiap kelemahan keamanan informasi yang diamati atau dicurigai pada sistem atau layanan. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kelemahan sistem dan layanan yang dimiliki oleh organisasi itu dan mencegah terjadinya insiden keamanan informasi. Maka dari itu, mekanisme pelaporannya harus mudah diakses dan juga tersedia ya teman-teman. Contoh kelemahan keamanan informasinya yaitu sesuatu yang berpotensi merugikan atau menghambat kegiatan kontrol keamanan informasi. Jadi misalnya nih ya, teman-teman menemukan kelemahan atau celah dari contohnya dari keamanan sistem informasi milik UAJY. Nah, teman-teman bisa tuh langsung aduin atau melakukan pelaporan langsung ke kantor sistem informasi milik UAJY. Begitu. Kita next ke slide selanjutnya. Kita lanjut ke Annex 16.1.4 yaitu penilaian dan keputusan pada kejadian keamanan informasi.
kejadian keamanan informasi harus dinilai dan harus diputuskan sebagai insiden keamanan informasi yang diklasifikasikan menurut dampak dan juga prioritasnya. Nah, dalam dokumen ini, organisasi itu diminta untuk menentukan kriteria penilaian insiden terhadap dampak dan prioritasnya. Nah, tabel di bawah ini adalah contoh kriteria penilaian dari sebuah insiden berdasarkan dampaknya. Kita lihat tabel yang paling atas dulu ya. Dinilai dan diurutkan menurut dari high, medium, dan juga low. Jadi semakin kecil angkanya, semakin tinggi juga dampak yang diberikan insiden terhadap keamanan informasi. Lalu di tabel kedua atau di bawahnya yaitu penilaian berdasarkan prioritas. Kalau prioritasnya 1 berarti mayor insiden atau insiden yang sangat besar, memerlukan respon paling lama itu 10 menit dan waktu untuk berbenahnya atau untuk memperbaikinya itu sekitar 4 jam. Jadi harus cepat diselesaikan dan cepat ditangani. Lalu kalau prioritasnya 5 itu berarti masuk ke dalam planning atau perencanaan. Target responsnya itu paling lama 2 hari dan target penanganannya itu maksimal 10 hari. Poin yang kelima adalah respon terhadap insiden keamanan informasi. Insiden keamanan informasi harus direspon sesuai dengan dokumen prosedurnya. Nah, contoh respon-responnya adalah yang pertama mengumpulkan bukti sesaat terjadinya insiden, kemudian analisa insiden terlebih dahulu untuk mencari sumber terjadinya insiden. Jadi jika dibutuhkan dapat melakukan analisis forensik juga. Lalu selanjutnya melakukan proses eskalasi penanganan insiden, melakukan komunikasi dengan pihak terkait, melakukan penanganan terhadap kelemahan yang terkait dengan terjadinya insiden, dan yang terakhir melakukan proses closing dan juga pencatatan. Nah, itu tadi contoh-contoh prosedur dari insiden keamanan informasi. Yang keenam, ada pembelajaran dari insiden keamanan informasi. Pengetahuan yang diperoleh dari analisa dan penyelesaian insiden keamanan informasi harus digunakan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak insiden di masa mendatang. Tidak semua insiden itu kan terjadi oleh manajemen organisasi yang buruk ya teman-teman, atau karena emang lolos dari pemantauan manajemen. Nah, maka dari insiden tersebut, organisasi harusnya menjadi lebih aware dengan melakukan evaluasi dan menjadi lebih tahu juga nih gimana cara menyelesaikan sebuah insiden keamanan informasi yang terjadi dan diharapkan dapat mengurangi threat atau ancaman di masa mendatang. Nah, biasanya evaluasi insiden ini dilakukan karena frekuensi kejadian. Misalnya emang karena sering terjadi aja nih, kok selalu sih kejadian masalah terkait dengan keamanan informasi, maka perlu adanya evaluasi. Lalu karena dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut, dan juga oleh biaya yang dikeluarkan, baik kerugian maupun akibat penanganan insiden. Lalu poin yang terakhir adalah pengumpulan bukti. Organisasi harus mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pencegahan terhadap informasi di mana yang dapat menjadi bukti. Nah, untuk menganalisis sebuah insiden, ada baiknya organisasi itu merancang sebuah prosedur untuk memproses bukti yang telah terkumpul. Aku ambil contoh proses pengumpulan bukti untuk insiden barang hilang. Contohnya barang hilangnya di bandara gitu kan. Nah, prosedurnya itu yang pertama pelapor diminta untuk mengumpulkan barang bukti terkait barang hilang tersebut serta menceritakan alur dari hilangnya barang tersebut. Lalu setelah pelapor mengirimkan detailnya, maka pihak manajemen bandar setempat akan melakukan pengecekan melalui CCTV maupun melalui petugas yang bertugas saat barangnya teman-teman tuh hilang gitu kan, untuk memverifikasi bukti yang dikirimkan oleh pelapor. Nah, kalau barangnya teman-teman sudah ditemukan, maka barang tersebut akan menjadi bukti dan akan disimpan oleh pihak bandara setempat di mana barang teman-teman tersebut tertinggal atau hilang dan menunggu wali atau teman-teman mengambil ke bandara itu lagi. Nah, prosedur pengumpulan bukti ini perlu banget diterapkan oleh organisasi agar manajemen organisasi dapat mendokumentasi insiden sebagaimana mestinya dan menjadi
pembelajaran yang baik juga untuk pihak manajemen maupun dari pihak ketiga atau kita gitu.